Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hubungan dari puasa dengan keluarga Ustaz? Izinnya. Iya, jadi puasa itu tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah, tapi juga di bulan Ramadan, salah satunya adalah di puasa, itu juga seharusnya mampu untuk membangun keluarga itu lebih dekat dengan Allah. Semua anggota keluarga itu betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita melihat misalkan di dalam Al-Quran yang sangat populer, itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Nah, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka itu dengan cara, kalau misalkan kita mengambil pikirannya Fakhruddin Ar-Razi, itu memberikan satu penjelasan bahwa ku anfusakum, menjaga diri dan keluarga itu adalah dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini tidak gampang, tidak segampang kita membalikkan telapak tangan, tapi harus ada satu teladan yang dilakukan oleh kepala keluarga atau orang tua. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa, bahwa puasa di bulan suci Ramadan juga ada satu hubungan yang sangat erat untuk membangun keluarga yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, dan penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, misalkan caranya bagaimana? Yang pertama adalah teladan tadi. Orang tua harus menjadi teladan yang baik. Misalkan kalau kita lihat dalam hadis Rasul, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anakmu dan perbaikilah akhlaknya. Nah, ini penting. Jadi orang tua itu tidak cukup hanya membimbing dengan lisan, tapi harus membimbing dengan teladan. Yaitu agar apa? Anak-anaknya mempunyai akhlak yang baik. Wa ahsinu adabahum. Jadikan anak-anak kita semua ini, anak-anaknya itu mempunyai akhlak yang baik. Nah, bagaimana kita harus memahami tentang ahsanikum, baiknya adabahum itu tadi, yaitu adalah bagaimana anak itu mempunyai akhlak yang baik kepada Allah, akhlak dengan Rasulullah, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan gurunya, akhlak dengan sesama manusia, dan akhlak baik dengan lingkungan sekitarnya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua apa kira-kira? Masnya tahu enggak kira-kira apa yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang orang tua untuk menjadikan keluarga yang penuh rahmat itu? Belum tahu ya? Nah, yang kedua itu, ini sangat penting. Orang tua di dalam memberikan nasihat, itu harus dengan nasihat yang lemah lembut. Nasihat yang penuh dengan rahmat. Nasihat yang didasarkan dengan hati yang tulus. Nasihat yang penuh dengan dasar cinta di situ. Dan ini sebenarnya juga ada dalil yang menjadikan kita harus mempunyai satu perilaku atau nasihat yang lemah lembut. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu mencintai kelemah lembutan di semua urusan. Maka kita harus mencontoh itu. Setidaknya kita berusahalah, kalau tidak mendekati apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Rasul itu, setidaknya kita menjadi orang yang lemah lembut di dalam menyampaikan nasihat kepada keluarganya. Panjenengan semua sebagai mahasiswa ini
harusnya bisa memaknai ini. Kalau posisinya sebagai anak, harusnya bisa menerima nasihat-nasihat orang tuanya. Dan ketika yang jadi orang tua, harusnya mampu menyampaikan nasihat itu dengan lemah lembut, dengan penuh cinta, dengan penuh kebaikan, dengan penuh rahmat yang disampaikan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dalam keluarga harus ada namanya saling menasehati di dalam kebaikan dan kesabaran. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Menasehati dalam kebenaran dan menasehati di dalam kesabaran. Nah, menasehati di dalam kebenaran ini maknanya juga sama, yaitu bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Allah yang baik-baik yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, itu yang harus kita lakukan. Dan yang kedua juga bagaimana kita menasehati bahwa ini tidak boleh, ini boleh, ini larangan, ini silakan dijalankan. Ini juga watawasau bil haq. Dan yang kedua saya kira ini juga menjadi penting, di momentum puasa ini juga harus watawasau bis sabr, yaitu menasehati di dalam kesabaran. Di dalam tafsirnya itu dijelaskan, kesabaran di sini yang dimaksud adalah ada 3. Yang pertama adalah sabar untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar di dalam menerima ujian dari Allah. Nah, ketiga hal ini apakah kita sudah bisa menjalankan atau tidak? Ya, kira-kira kita ya, tidak hanya sampean nih, kira-kira kita ini belum bisa menjalankan seperti itu. Maka seharusnya kita betul-betul di bulan puasa ini selain menjalankan puasa Ramadan, juga ada yang namanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar di dalam menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mampu 3 hal ini kita lakukan, yaitu orang tua menjadi teladan, yang kedua yaitu bagaimana menasihati dengan kebaikan, dengan lemah lembut, dengan cinta, penuh kasih sayang, dan yang ketiga adalah menasihati di dalam kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Insya Allah kalau 3 hal ini kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, yang kita harapkan, yang diperintahkan oleh Allah, yang itu harus kita lakukan adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Insya Allah itu akan terwujud dengan keluar dari Ramadan betul-betul terhindar, dijauhkan dari api neraka. Sudah dipahami apa yang saya jelaskan? Ya, Masnya bisa dipahami ya? Bisa. Ya, ini sudah waktunya mau masuk berbuka. Ayo kita bareng-bareng berbuka bersama. Ya, silakan. Sini, ayo kita berbuka bersama. Pilihan hari ini menentukan masa depan esok. Universitas Islam Malang menjadi ruang bertumbuh dan berinovasi. Berbagai program studi di Unisma telah terakreditasi internasional, unggul dan baik sekali. Dengan pembelajaran yang inklusif di laboratorium, perpustakaan, praktik lapangan, serta peluang kolaborasi yang luas, Unisma siap mencetak lulusan berdaya saing global. Unisma, tempatmu melesat menjadi generasi berkelas dunia.